cuma jahat, Mas. Sakit kamu! Jangan pernah lagi panggil aku sayang! Hai Sobat Film dimanapun kalian berada dan apa kabarnya, semoga selalu sehat dan tambah banyak rezekinya ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama yang sangat viral tentang sebuah perselingkuhan. Film ini berjudul Ipar Adalah Maut. Perlu diketahui bahwa film ini diangkat dari kisah nyata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa perselingkuhan pasti selalu jadi topik panas di Indonesia. Bahkan kita sering mendapatkan kasus perselingkuhan yang viral di media sosial. Jadi film ini mengangkat kisah perselingkuhan kontroversial antara seorang suami dengan adik iparnya sendiri. Daripada banyak spoiler di sini, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Ini dia film Ipar Adalah Maut. Semua yang kalian lihat bisa menjadi dongeng. Ya, film diawali dengan menampilkan sebuah keluarga bahagia yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Keluarga ini terdiri dari sang ibu dan kedua putrinya yang bernama Nisa dan Rani. Jadi Nisa ini sebagai kakak, sedangkan Rani adalah adiknya. Bapaknya mereka ini udah lama meninggal dunia sejak Rani berusia 5 tahun. Sedangkan untuk Nisa sendiri waktu itu masih berumur 10 tahun. Jadi jarak antara Rani dan Nisa nggak begitu jauh. Kehidupan mereka walaupun ditinggal oleh bapaknya terlihat baik-baik saja. Yang mana Nisa kuliah di salah satu kampus di Semarang. Sedangkan adiknya Rani masih duduk di bangku SMA. Nah, pada suatu hari, Nisa saat itu sedang buru-buru ingin ke kampusnya, dan dia ini rebutan parkir dengan orang-orang. Pada saat itu, Nisa ini berpapasan sama salah satu dosen pengganti yang bernama Aris. Mereka berdua akhirnya berdebat, dan Aris pun akhirnya mengalah. Kebetulan saya lahir dari sepasang orang tua, keluarga juga bukan? Oh iya. Ketika masuk di kelas, di saat mata pelajaran sosiologi, ternyata dosennya Aris, yang sebelumnya kan mereka sempat berdebat masalah parkir. Ternyata Nisa ini ketemu bahwa yang tadi dia ajak berdebat ternyata dosennya sendiri. Nisa malunya kebangetan sama Pak Aris ini sebagai dosennya. Tapi lambat laun dengan berjalannya waktu, terjadilah benih-benih cinta nih di antara mereka berdua karena sering bertemu. Hingga akhirnya mereka memutuskan buat pacaran dan melanjuti ke jenjang pernikahan. Tadi kan saya bilang tunggu sebentar. Mana? Sukanya roti-rotian. Jagonya. Ya, beberapa tahun kemudian, waktu itu Nisa udah lulus kuliah. Dan setelah lulus, Nisa pun langsung membuka usaha, yaitu toko roti. Sedangkan Aris masih tetap lanjut kerjaannya sebagai dosen. Setelah sekian lama mereka pacaran, akhirnya Aris mencoba untuk meminang Nisa. Dia pun meminta restu sama ibu dan adiknya untuk menikahi Nisa. Dan hari pernikahan pun tiba. Pesta pernikahan yang sangat meriah. Mereka melangsungkan pernikahan di daerah Semarang. Setelah sah menjadi istrinya Aris, mau gak mau Nisa harus ninggalin adik sama ibunya di Malang. Nah, beberapa waktu kemudian, Aris sama Nisa dikaruniai sang buah hati yang cantik bernama Raya. Kehidupan mereka waktu itu benar-benar bahagia banget, bahkan tantenya Raya yaitu Rani seni banget bermain sama Raya, layaknya keluarga bahagia. Mereka ini sering bersama-sama, dan Rani ini adalah adik yang baik sebenarnya. Ya, singkat cerita, akhirnya pada saat itu Rani lulus SMA, dan ia mau ngelanjutin kuliah di salah satu universitas yang bagus. Pada akhirnya Rani diterima di kampus tempat Aris ngajar sebagai dosen, dan Nisa yang juga sebagai alumni di kampus tersebut. Ibu mau Rani tinggal dulu sama aku. Bu, tuh, takut kalau di Semarang adikmu ndak ada yang ngawasi.
Pada saat itu ibunya sangat berat sekali melepas Rani untuk kuliah di Semarang karena ibunya harus tinggal sendirian di rumahnya. Tapi demi mengejar cita-citanya, Rani harus pergi ke Semarang dan ninggalin ibunya sendirian di Malang. Saat itu Rani dilanda kebingungan mau cari kos di mana kalau dia udah masuk kampus nanti. Ibunya yang khawatir dengan pergaulan di Semarang yang luar biasa. Akhirnya ibunya minta tolong sama Nisa dan Aris buat nampung adiknya di rumah mereka sementara. Akhirnya Rani pun tinggal bersama keluarga Aris. Di situ Rani dikasih tempat tinggal yang nyaman, makan pun tercukupi. Nggak lupa juga, setiap pagi Rani pergi ke kampus bersama Aris. Karena kan Aris adalah dosen di kampus tersebut. Ya Allah, Mbak. Gimana? Suka? Suka banget. Saya, nak, makannya pakai nasi ya? Iya, Moa. Dari sini kamu tahu kan harus kemana? Iya, Mas. Bismillah, lancar semua ya. Semua, Ya, singkat cerita, usaha toko roti Nisa semakin berkembang pesat. Dia pun buka cabang di beberapa tempat di Semarang. Maka itu Nisa jarang ngurusi rumah dan terpaksa Rani yang ikut bantu-bantu di rumah kakaknya sambil nemenin Raya, keponakannya. Mengenai sosiologi, Sosial? itu artinya Beberapa waktu kemudian, Rani dapat perlakuan buruk sama anak-anak cowok di sana. Hingga suatu hari, Rani disekap sama geng cowok yang enggak suka sama Rani. Waktu itu Rani ini sempat mendapatkan pelecehan oleh geng cowok di kampusnya. Dan Aris yang kebetulan lewat, tiba-tiba mendengar suara orang meminta tolong. Dan dia pun segera mencarinya. Dan dia sangat kaget ternyata yang ada di ruangan itu adalah adik iparnya sendiri. Ya, beruntung Aris bisa mengatasinya dengan melawan mereka semua. Namun Aris harus mengalami luka di lengannya karena pukulan. Lalu dia pun pergi dari kampus untuk mengejar Rani yang ketakutan. Keadaan waktu itu benar-benar parah banget. Belum lagi mereka hujan-hujanan dan basah kuyup. Di dalam mobil, Aris pun memeluk Rani supaya enggak ketakutan lagi. Dan berjanji akan memberi balasan kepada anak geng yang tadi. Sesampainya di rumah, Nisa kaget dengan kondisi adik dan suaminya yang basah kuyup, dan Aris pun bercerita dengan istrinya kejadian yang telah mereka alami di kampus. Mendengar hal itu, Nisa sebagai kakak jelas enggak tinggal diam dan pengen kasih pelajaran, tetapi apalah daya. Pada saat itu, kakaknya enggak bisa berbuat apa-apa, karena hari sudah mulai larut malam. Pada malam hari, Aris pun terbangun dari tidurnya karena haus. Pas dia ke dapur buat ambil minum, nggak sengaja dia lihat Rani bangun yang kebetulan mau minum juga. Saat itu Rani memakai pakaian rok pendek yang seksi dan nggak memakai kerudung. Aris pada saat itu pun kaget dan sangat terkejut melihat Rani yang berpakaian terbuka. Saat itu juga Rani ditegur sama kakaknya supaya tetap pakai kerudung di rumah karena harus jaga aurat. Nah, di siang harinya Aris yang sudah sampai di rumah duluan dan lagi kebetulan saat itu keran di kamar mandinya Rani mengalami kerusakan dan Aris mencoba memperbaikinya. Kemudian Rani pulang lalu mengatakan kepada Aris bahwa kakaknya kemungkinan akan pulang malam dikarenakan mengurusi surat tanah. Baru saja ingin bergegas ke kamarnya untuk beristirahat, Rani pun dikagetkan dengan suara teriakan Mas Aris. Rani pun langsung pergi ke kamar mandi buat bantuin nahan air supaya enggak muncrat kemana-mana. Setelah beres, Rani gak sengaja terpeleset, yang langsung sigap dipeluk Aris. Dan inilah kesempatan awal mereka berdua untuk bermesraan. Malam harinya, setelah Nisa pulang, keadaan baik-baik saja, seolah gak terjadi apa-apa. Nisa juga mengatakan kalau dirinya ada peluang untuk menambah cabang baru toko kuenya di daerah Jogja, yang bekerja sama dengan sahabatnya bernama Manda. Ya, kondisi ini membuat Nisa harus pulang pergi ke Yogyakarta buat cabang barunya di sana. Kadang ia juga harus menginap di Jogja, dan kesempatan ini dipakai sama Aris dan Rani buat main di ranjang. Mereka melakukan hubungan intim berkali-kali, tak hanya di rumah, mereka juga lakukan itu di sebuah hotel. Masih tidur. Bener. Nah, demi melancarkan aksinya, Aris menyimpan kontak Rani dengan diubah menjadi nama Pak Junaidi, yaitu salah satu dosen di sana, yang tentu biar Nisa nggak curiga. Waktu ke waktu,
Aris juga mulai pandai berbohong sama istrinya ini. Dia ngelakuin kebohongan besar demi bisa bercinta sama adik iparnya. Kamu tuh ya, kamu usil banget tau gak? Usil kamu. Hingga suatu saat Nisa ini ngerasa sangat curiga karena sikapnya Aris yang berubah, gak seperti biasanya, seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Nisa ngerasa kalau suaminya ini gerak-geriknya tuh aneh, belum lagi adiknya juga selalu salah tingkah setiap ada Aris. Ya, waktu gak kerasa udah menginjak hari raya Lebaran. Semua keluarga terlihat berkumpul dan merayakan momen ini di kota Salatiga. Namun, si ibu tak sengaja memperhatikan Rani yang sedang menatap Mas Aris dengan penuh arti. Hal itu membuat ibunya curiga. Di saat mereka akan pulang ke Semarang, ibunya langsung memperingatkan Rani untuk tidak macam-macam di rumah mbaknya. Itu sama kamu. Ojo aneh-aneh di rumah mbakmu. Mengetahui bahwa Nisa ini mulai curiga terhadap mereka, Rani pun buat rencana supaya Nisa nggak curiga lagi, agar hubungan gelap mereka terus berjalan. Awal rencana mereka pun berhasil, namun ibaratkan bangkai, lama-kelamaan pasti kecium juga. Jadi ceritanya pada saat itu Nisa malah kejebak macet. Dia kebingungan karena gara-gara macet Nisa nggak bisa jemput Raya di sekolahnya. Jadi terpaksa Nisa nelpon suaminya buat gantiin jemput Raya. Tapi waktu itu Aris nggak ngangkat-ngangkat teleponnya. Sampai akhirnya dia nelpon adiknya. Karena kebetulan kan mereka satu kampus. Pada saat Nisa menelpon Rani, Nisa langsung ngomong ke Rani bahwa ia meminta bilang ke Mas Aris buat ngangkat teleponnya karena penting banget. Apakah kalian tahu? Ternyata Aris sama Rani itu lagi di hotel berduaan. Dan parahnya lagi saat itu mereka berdua enggak memakai baju. Rani saat itu langsung menyampaikan pesan dari Mbak Nisa kepada Aris. Dan Aris pun langsung menelpon Nisa. Ya, di saat ditanya oleh Nisa, Aris pun malah bilang nggak bisa jemput karena lagi ada tugas ngajar. Tapi Nisa pada saat itu mengerti keadaan dan kondisi suaminya sebagai dosen. Dan sebagai gantinya dia bakal nyuruh sahabat baiknya untuk jemput Raya di sekolah. Nah, pada saat itu, si Aris lupa nutup teleponnya. Dan sontak, Nisa ini dengar percakapan mesra Aris sama seorang wanita yang tak lain dan tak bukan, ialah Rani, adiknya sendiri. I love you, Raniku sayang. Percakapan itu direkam sama Nisa dan kalian bayangin sob betapa hancurnya hati Nisa pas dengar Rani lagi bercocok tanam saat itu juga. Di malam harinya Nisa langsung melabrak dan emosi ke Aris dan pada saat itu juga Aris kaget kalau Nisa punya rekaman suara Aris dengan Rani. Hingga Aris gak bisa berkata-kata lagi dan ia gak bisa berkutik ketika istrinya marah-marahin dia habis-habisan sambil ngacak-ngacak isi rumah. Di kamar Rani. Ya sudah. Cuma jahat, Mas. Sakit kamu. Nisa gak habis pikir, dari sekian banyaknya wanita di dunia ini, dia lebih memilih berselingkuh dengan Rani, adik kandung Nisa dan juga adik iparnya Aris. Nisa begitu kecewa, ditambah lagi Nisa sudah mengetahui aksi gabrut mereka dilakukan di kamarnya sendiri. Saat itu Nisa lebih memilih datang ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, Nisa malah bertemu dengan Rani. Nah, ini kesempatan Nisa untuk melabrak Rani. Teganya, gak habis pikir Rani yang telah diterima tinggal di rumah kakaknya malah berkhianat berselingkuh dengan Aris, suami Nisa, dan juga merupakan ayahnya Raya. Itu suami aku. Ayahnya Raya. Di saat itu juga kebetulan ibunya pulang. Ya, ibunya akhirnya mengetahui permasalahan keluarga Nisa. Ibunya gak menyangka Rani bisa berbuat berani seperti itu. Lalu meminta maaf ke Nisa karena ibunya yang menyuruh Rani tinggal bersama Nisa. Maafin ibu, ini salah ibu. Parahnya pada saat itu Rani sama sekali tidak merasa bersalah. Dia terus membela diri karena Rani merasa ibunya lebih peduli dengan Nisa. Melihat pertikaian kakak dan adik ini, ibunya pun gak kuasa melerai pertikaian mereka dan harus jatuh pingsan. Pada saat itu juga si ibu langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata ibunya mengalami pendarahan di otak dan harus segera dioperasi oleh dokter.
Dan dokter pun berkata kepada mereka berdua bahwa ibunya ini akan mengalami hilang ingatan secara permanen. Jangan diajak berbicara yang berat-berat dulu supaya kondisinya pulih. Dia baik-baik aja, Bu. Sekarang Rani lagi kuliah. Beberapa minggu ibunya dirawat di rumah sakit, akhirnya ibu dibolehkan pulang ke rumah. Di situ Aris, Nisa, dan Rani malah bertikai lagi gara-gara Rani ini ternyata hamil anaknya Aris. Pertengkaran hebat itu pun kembali terjadi dan ibunya cuma bilang supaya berhenti. Pada saat itu ibunya hanya meminta mereka untuk berhenti bertengkar karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah kakak dan adik. Dan air mata mereka langsung bercucur dengan deras karena ibunya yang pada saat itu berbicara tiba-tiba meninggal dunia seketika itu juga. Ya, besoknya ibunya harus dimakamkan dan pada saat itu Nisa sama Raya harus berpisah dengan Aris karena Nisa sudah tidak mau lagi tinggal bersama Aris. Dengan berat hati, Aris harus berpisah dengan Raya. Hingga beberapa hari kemudian, Nisa langsung menggugat cerai Aris dan enggak mau menganggap Rani sebagai adik kandungnya. Nisa memblok semua kontak mereka berdua. Dia enggak menganggap lagi Aris sebagai suaminya dan Rani sebagai adik kandungnya. Nisa ini benar-benar kecewa banget akibat ulah mereka berdua yang berujung meninggalnya sang ibu. Silakan menikmati. Ya, singkat cerita, Nisa berhasil move on dengan lebih fokus mengurusi Raya dan juga usaha rotinya. Usaha roti Nisa berkembang pesat. Nisa berhasil menambah cabang rotinya yang sekarang punya 5 cabang. Nasib sial justru diterima Aris yang telah dikeluarkan dari kampusnya. Di sana Pak Junaidi meminta maaf tidak bisa membelanya dan coba menasihati Aris. Tapi seburuk-buruknya dosa kalau kita meremehkannya. Sementara Rani sekarang tengah hamil, merasa bersalah dan menanggung malu, memilih meninggalkan kehidupan Nisa. Dan scene terakhir, Nisa menepati janjinya mengajak Raya untuk berlibur di sebuah pantai, tapi tidak barengan dengan Aris. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan cerita film seru berikutnya. Bye-bye.